Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat remah-remah hikmah, kali ini saya akan membacakan kisah Abu Nawas yang berjudul dihukum mati gara-gara buang air besar di sungai. Selamat menikmati. Saat Abu Nawas sedang bercengkrama dengan istrinya di ruang tamu di dalam rumahnya, tiba-tiba saja dikejutkan oleh suara ketukan pintu yang sangat keras dari luar rumah. Dari suara kerasnya pintu diketuk, Abu Nawas sangat yakin bahwa prajurit istana lah yang saat ini sedang berada di luar pintu rumahnya. "Maaf Tuan Abu Nawas, Anda diminta menghadap Raja Baginda sekarang juga," kata prajurit ketika Abu Nawas telah membukakan pintu. Meski Abu Nawas sedang sangat malas dan merasa tak melakukan kesalahan apapun pada Baginda Raja, tapi karena yang meminta menghadap adalah Baginda Raja, Abu Nawas terpaksa berangkat mengikuti para prajurit. Karena jika tidak mau diajak berangkat dengan cara baik-baik, prajurit pasti akan memaksanya dengan cara apapun agar Abu Nawas dapat dihadapkan kepada Baginda Raja. Sesampai di depan istana, Abu Nawas melihat rombongan iring-iringan yang biasa mengiringi raja untuk keluar kota telah bersiap di depan istana. "Abu Nawas," kata raja, "aku akan melihat keadaan hutan. Aku ingin memastikan apakah para penjaga hutan menjalankan tugasnya, atau mereka hanya makan gaji buta. Jika sampai aku melihat banyak pohon di hutan dicuri oleh penduduk sekitar, aku akan menghukum mereka para penjaga. Apalagi kalau sampai terbukti bahwa mereka terlibat dalam punculan kayu di hutan. Hukuman berat pasti aku akan timpakan kepada mereka yang terlibat. Abu Nawas, aku sengaja mengajak kamu agar kamu tahu betapa adilnya aku dalam memimpin kerajaan. Aku tidak hanya mengurus rakyatku, tapi juga memastikan hutan dalam kondisi aman dan terlindungi yang berada di kawasan kerajaanku," kata Baginda Raja setelah Abu Nawas berdiri di hadapannya. Sepanjang perjalanan ke hutan, Abu Nawas, raja dan beberapa pengawal menyusuri sungai. Raja mengingatkan kepada Abu Nawas dan para pengawalnya soal undang-undang kebersihan lingkungan. Salah satu pasal undang-undang tersebut berisi dilarang buang air besar di sungai kecuali raja atau seizin raja. Pelanggaran atas pasal ini akan dikenakan hukuman mati. Di tengah perjalanannya di hutan, raja tiba-tiba sangat kebelet buang air besar. Dikarenakan di dalam hutan, raja pun buang air besar di sungai yang airnya mengalir ke arah utara. Ketika raja buang air besar, Abu Nawas ikut merasa perutnya sakit juga. Ia pun ikut Baginda Raja buang air besar di sungai di sebelah selatan raja. Begitu raja melihat ada kotoran lain selain kotornya, dia langsung murka. Setelah selesai menyelesaikan hajatnya, Baginda memerintahkan pada prajurit untuk mencari tahu siapa yang telah melanggar aturan untuk dilarang buang air besar di sungai di hutan. Tak berapa waktu lama, para prajurit segera tahu bahwa yang buang air besar adalah Abu Nawas sendiri. Karena begitu marahnya Baginda atas pelanggaran yang dilakukan Abu Nawas, Baginda memutuskan pengadilan atas kasus Abu Nawas tidak menunggu rombongan tiba di istana, tapi digelar saat itu juga di tengah hutan. Dan sesuai pasal yang berlaku, dan demi keadilan dan agar kejadian pelanggaran tak terulang lagi dalam pengadilan itu, Abu Nawas diringkus, diputuskan dihukum mati.
Dan karena ini pengadilan, sebagaimana pengadilan yang baik dimanapun berada, meskipun hanya di tengah hutan dan sifatnya sementara. Sebelum hukuman dilaksanakan, Abu Nawas diberi kesempatan untuk membela diri. Dan inilah yang dikatakan Abu Nawas dalam pembelaan dirinya atas kasus yang menjeratnya. Baginda Raja yang mulia, hamba rela dihukum mati, tapi hamba akan sampaikan alasan kenapa hamba ikut buang air besar bersama paduka raja. Sebenarnya hamba lakukan itu justru untuk menjadi bukti akan kesetiaan hamba kepada baginda raja. Karena sampai kotoran raja pun harus hamba kawal dengan kotoran hamba. Ini bukan pembelaan hamba, tapi inilah salah satu alasan kenapa hamba melakukan itu. Jika memang kesetiaan hamba dengan melakukan itu dianggap kesalahan, silakan saja baginda raja menghukum berat hamba. Tutup Abu Nawas mengakhiri pledoinya. Mendengar pembelaan diri Abu Nawas yang dilakukan dengan wajah memelas dan dengan suara yang begitu mengibar, raja bukannya terharu tapi tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, tenang saja, nggak usah melas segitunya. Aku bebaskan kamu dari segala tuntutan, bukan karena pledoi pembelaan kamu yang meyakinkan, tapi karena kamu telah menghibur aku dengan gaya kamu yang begitu melas itu. Sebuah gaya yang jarang banget kamu lakukan. Hai Abu Nawas, apa kau kira aku seteka itu akan membunuhmu hanya karena kau buang air besar di sungai? Ayolah Abu Nawas, itu cuma bercanda. Ini tidak serius, ini hanya main-main Abu Nawas, kata baginda raja sambil tertawa terkekeh-kekeh. Mendengar penjelasan raja, wajah Abu Nawas yang awalnya melas tiba-tiba tersenyum. Abu Nawas pun berkata, maaf baginda raja, baginda tak usah GR begitu. Baginda tak usah terpengaruh oleh wajah melas dan ekspresi wajahku yang terlihat sangat bersedih dan hampir menangis itu baginda. Saat baginda mengatakan bahwa baginda tidak serius dengan tuntutan mati baginda, hamba sendiri juga sebenarnya tidak serius ketika hamba membela diri. Dan dengan wajah memelas itu hanya basa-basi hamba. Itu hanya gaya hamba, pungkas Abu Nawas. Ya, ucapkan itu di dalam hati. Demikianlah kisah Abu Nawas ini berakhir. Terima kasih dan jangan lupa mengikuti kisah menarik lainnya masih di channel Remah-Remah Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.